Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia pada jam setengah 9 ya pagi ini sebelum market buka. Seperti biasa, kami ingin pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Wisber Luis, Pak Helmi, dan Pak Arya. Nampaknya sudah oke ya. Langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Dari sisi makroekonomi, nampaknya dari bursa Amerika Serikat dan juga Eropa ditutup memerah ya. Kita lihat Dow Jones minus 1,9%, S&P 2,4%. Terkait dari aksi selling dari saham-saham teknologi juga ya. Terlihat juga beberapa saham di Asia pagi ini dibuka turun, mengikuti juga pergerakan indeks di S&P 500 dan Nasdaq ya, dan tutup terendah juga, cukup drastis ya, karena aksi jual di saham sektor teknologi tadi. Lalu investor juga memiliki berbagai kekhawatiran, diantaranya adalah ketidakpastian seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, karena kan kita lihat lagi COVID seperti ini dan ada pencoblosan segala macam, jadi ketakutan warga di sana itu tidak memilih juga dan apa ya? Dan ada juga kemungkinan bahwa hasil akhirnya juga agak sulit diumumkan oleh karena hal tersebut. Lalu investor juga meyakini hasil pemilihan presiden akan dibawa ke Mahkamah Agung AS ya, karena takutnya Presiden Trump ini memikirkan kalau dia kalah ada kecurangan segala macam. Jadi investor masih melihat adanya ketidakpastian di sana juga. Dan terlihat juga ada beberapa data juga baru keluar ya. Eh, Beberapa data memperlihatkan pertumbuhan mulai cenderung melemah. Di sini kelihatan dari data PMI cenderung melemah ya, pertumbuhannya dari 54,4 pada tahun September ini ya, dibandingkan kemarin PMI 54,6. Jadi memang masih bertumbuh, cuman ini agak melambat pertumbuhannya, atau rebound ekonomi juga cenderung lambat. Dan kita juga berharap dari stimulus fiskal yang masih diperdebatkan di Amerika Serikat, kelihatan juga kenaikan dari indeks S&P dan Europe ya, karena beberapa trader juga kehilangan kepercayaan dari adanya kekuatan dari pertumbuhan ekonomi atau recovery-nya. Jadi memang kita lihat beberapa indikator leading-nya agak cenderung melemah, tidak begitu kuat rebound-nya. Jadi investor maupun trader juga masih bersikap konservatif di sini. Dan kita lihat kalau dari tren si COVID-19 sendiri, kita lihat cenderung bertumbuh signifikan ya, cenderung tambah parah malah. Dan di UK sendiri atau di Inggris, case hariannya itu naik 25% setelah pembatasan ya. Dan Indonesia sendiri terakhir saya baca kasus baru itu naik sekitar 4.000 lebih ya, udah di angka average 4.000 sekarang. Jadi memang COVID-19 masih ada dan ketakutan akan adanya PSBB jilid kedua atau lockdown di beberapa negara ya, lockdown jilid kedua. Dan semoga aja itu tidak terjadi. Untuk ekonomi kalender untuk hari ini, kalender ekonominya adalah di Jepang BOJ meeting ya. Jadi kita menunggu jadi keputusan kebijakan mereka ya, bagaimana untuk menstimulus ekonomi di Jepang. Lalu di Amerika Serikat ada weekly initial jobless claim. Di sini kita lihat nanti apakah jumlah datanya semakin meningkat atau cenderung menurun dibandingkan minggu atau bulan-bulan sebelumnya. Kita lihat dari komoditas, ini komoditas dari WTI crude atau minyak masih menguat tipis-tipis saja ya, pergerakan juga cenderung fluktuatif, emas cenderung koreksi 1,9%, batu bara masih rebound kecil 1%, dan CPO ini turun cukup dalam ya, 3,2%, dan nikel dia turun 1,21%. Jadi untuk komoditas nampaknya cukup kurang menggairahkan hari ini. Lalu berikutnya kita ada dari berita dalam negeri, ada SIM, ICBP, dan Antam. Untuk SIM, ini SIM mengestimasi bahwa mereka dapat menyerap capital expenditure atau CAPEX ya,
hingga akhir tahun nanti sekitar 1,5 triliun hingga 1,6 triliun. Untuk ICBP menyatakan bahwa kontribusi Panhandle Company Ltd yang barusan diakuisisi mereka tidak akan begitu berdampak banyak pada perusahaan ya di tahun ini. Dan Antam, berita datang dari proses pembangunan smelter di East Halmahera ya, yang sekarang sudah mencapai 98%. Jadi kita harap sudah mau selesai nih. Jadi pembangunan pabrik ferronikel ya. Oke, kita lihat kemarin meskipun sempat turun cukup dalam ya 1, sekian persen di sesi kedua, namun berhasil rebound dikit hingga minus 0,3%. Tapi asing masih keluar sekitar 187 miliar. Sehingga dari awal tahun kita lihat asing masih net sell 56,67 triliun. Lanjut, kira-kira kita lihat untuk technical recommendation, ini kami lihat dari MDKA sudah di range supportnya dia ya, sedang di short term juga cenderung sideways. Medium term kita lihat dari sini cenderung bearish ya, trennya masih agak turun. Kita boleh manfaatkan opportunity ini karena kami lihat dari MACD ada kecenderungan untuk crossing, stokastik juga demikian. Boleh coba trade buy di 1580 dengan target harga 1650 dan jangan lupa nanti stop loss di area 1495. Lalu berikutnya Jasa Marga. Jasa Marga juga kami lihat mendekati area support ya. Ini area supportnya pada tanggal 11 kemarin ya, yang telah terjadi penurunan cukup dalam, hampir dekat-dekat di area situ. Jadi kami rasa risk to reward-nya juga cenderung cukup menarik ya, dari resiko juga cenderung terbatas. Kita boleh spekulatif buy di level 3190 dengan target harga 3300 dan target harga kedua di level harga 3430. Jangan lupa stop loss di level 3070. Dan ada lagi yang terakhir, ini kami lihat sahamnya mungkin volume cenderung kurang begitu kencang ya. Nah ini untuk lot kecil saja, karena kami lihat juga cenderung masih dalam posisi bearish juga ya. Boleh untuk mencoba spekulatif di level 580 dengan target harga kita 600, target harga 2 620. Jangan lupa stop loss di level 560. Ini diperhatikan kembali untuk PZZA itu harus disiplin stop loss-nya ya, karena ini volume cukup tipis ya. Hanya 2,5 million saja. Dan supportnya ini kami buat juga tipis-tipis saja, karena dia sudah mendekati area support juga. Stop loss jangan lupa 560. Oke, kira-kira begitu dari webinar kita pada pagi hari ini. Informasi yang kami dapat sampaikan. Dan untuk sesi berikutnya, memasuki sesi Q&A. Silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Pertanyaan pertama dari Bapak Hendra Kurniawan menanyakan Adro Pakuan SMRA. Ada sekarang sedang konsolidasi saja, masih mencoba uptrend ya. Kita lihat dari lower low-nya membentuk titik tinggi terus, higher low. Kalau sudah punya sahamnya, boleh di-keep saja dengan level support 1100. Kalau belum punya, boleh masuk di range area 1130 sampai 1150 untuk Adaro. Masih coba uptrend, sejalan dengan batu bara yang memang pelan-pelan coba naik ya. Namun masih terbatas karena aktivitas manufaktur belum rebound cukup kencang. Pakuwon, ini Pakuwon kami lihat masih dalam trend bearish, masih di bawah MA5 juga, resisten di level 366. Kita lihat di sini kalau mau masuk, kami lebih sarankan untuk wait and see terlebih dahulu, karena ada potensi penurunan ke level 340 ya. Ini harga masih on trend dari volume begitu kelihatan juga. Untuk Pakuwon kira-kira begitu.
Sumarekon ini ini sedang di area support ya. Di penurunan kemarin. Oke, 535. Oke, ini kalau beli kami sarankan di range area 520 sampai 535 itu masih boleh. Namun perlu diperhatikan kembali ini trennya dia masih bearish ya dari short term maupun dari medium term juga dia cenderung sideways. Harga juga masih kepatok di MA5 ini. Resisten di 550 ya. Jadi harus diperhatikan entry point 520 sampai 535 dengan level support di harga 500 untuk SMRA. Kira-kira begitu Pak Hendra untuk SMRA. Dan berikutnya dari Bapak Vista Reski Septiawan, BBCA, BBNI, dan Beris. Oke, untuk BBCA sendiri, ini sudah mendekati area beli kami. Boleh dicicil sedikit-sedikit terlebih dahulu, karena dari tren juga masih bearish, asing juga cenderung sell di BBCA dan beberapa perbankan. Kami rasa ini cenderung kita untuk nyicil terlebih dahulu saja, jangan langsung banyak all in. Boleh dicicil sekarang di area harga 27.000 sampai 27.500 ya. Karena ini masih ketahan juga nih di MA5. Masih ketahan di 27.800. Dengan resisten kedua jika berhasil breakout di 28.500. Jadi kita masuk secara bertahap saja karena trennya juga masih downtrend. Asing juga masih naik yang cukup besar di BBCA. BBNI sendiri terlihat di area support di penurunan tanggal 11 September ya. 4420. Oke. Ini jika dia lanjut turun, support berikutnya di level 4.300. Spekulatif buy, lot tipis terlebih dahulu, kita beli bertahap, sama strategi seperti BBCA. 4.400 sampai 4.420 ya, untuk beli secara bertahap. Dengan resisten dia masih kepentok di 4.550. Ya, dengan nanti kita beli berikutnya ada beberapa step. Jadi 4.300 kita boleh akumulasi kembali. Jadi untuk perbankan, kalau kami rasa memang sudah cenderung over value ya. Dari PB band-nya secara 5 tahun terakhir, sudah berada di plus 3 standar deviasi juga. Jadi untuk perbankan, kami rasa jika masuk itu pelan-pelan dan untuk invest yang agak long term. Untuk sekarang mungkin agak berat karena masih tekanan jual. Untuk BRIS, dia cenderung tidak bisa bertahan di area sini ya. Masih cenderung jebol. Dia sudah jebol dari uptrend dia juga. Untuk masuk, kami rasa masih belum ya. Masih belum untuk masuk. Kita masih wait and see terlebih dahulu. Hingga dia membentuk area support atau konsolidasi baru ya. Untuk BRIS masih wait and see. Lalu dari Pak Wisber Lewis ada Astra. Oke, untuk Astra sendiri kita lihat ya sedang konsolidasi mencoba bertahan di area support. Masih dalam fase sideways secara short term. Namun medium termnya dia cenderung masih bearish ya dari bulan akhir Agustus. Resisten di 4740. Kalau mau beli saya lebih suka di 4.600 ya. 4.600 cuman dia masih ketahan di 4.740. Kalau mau beli sekarang juga kira-kira target harganya ya kira-kira cuma untung 2,8% di 4740 untuk Astra. Sementara resikonya kita lihat ya nanti cut loss jika dia turun di bawah 4.500 ya 2,4% kira-kira untuk Astra. Kira-kira begitu masih ketahan di 4740. Dan CTRA oke, CTRA cukup menarik juga tadi. Untuk range masuk kami lebih suka di level 625 sampai 640 dengan target harga di level 695 untuk Ciputra. Antam juga cukup menarik konsolidasi di area support. Untuk entry point di level harga 730 sampai 750.
dengan target harga di level 795 untuk Antam. Lalu Unilever, untuk Unilever sendiri cenderung sideways saja di area konsolidasinya. Masih cenderung bearish juga. Sebenarnya belum bisa breakout MA5. Kami rasa ini cenderung wait and see dulu hingga dia dekat di area 7.800. Lalu Pak, paungan per DD untuk HMSP, Metka, dan EKAT, tadi MDKA masuk di rekomendasi kami, dan HMSP ini sudah breakdown dari support dia ya, cukup dalam juga. Masih wait and see, ini kita lihat ada gap ini. Ya, 1.400 kalau mau masuk tunggu di situ, 1.400 ya. HMSP 1.400 tunggu di situ. Dengan target harga 1.460, ini HMSP masih bearish, jadi untuk spekulatif saja. Cut loss cepat jika dia turun di bawah 1.400. Tadi MDKA masuk rekomendasi kami, ini bisa dilihat kembali. Cukup menarik memang secara teknikalnya ya. Mencoba breakout dari downtrend CLD ya. Dengan target harga 1650, TP1 boleh diakumulasi. Untuk akumulasi di range harga 1560 sampai 1580 ya. Target 1660. Untuk EKAT ini dari volume juga kurang begitu banyak ya, tidak begitu liquid nampaknya dari volumenya di bawah 1 million. Kami lebih cenderung wait and see saja untuk EKAT. Kalau mau beli, manfaatkan di level 1190 sampai 1200 untuk beli. Target harga di level ini cukup tipis, 1240 kira-kira. Lalu selamat pagi juga Ibu Reni untuk Aces ya, untuk hardware kita lihat pergerakan cenderung sideways saja, kemarin naik 1% kalau nggak salah. Oke, untuk resisten di level 1560 ini cukup tipis ya untuk hardware. Kalau kami lebih suka, kita tunggu lagi di sini di area support di level 1480 sampai 1500 kalau mau beli Aces. Dengan target tadi 1560, TP1 dan TP2 di 1640. Lalu WG, untuk WG sendiri, untuk WG kami lebih suka wait and see, ini masih bearish, belum kelihatan ada support dia ya. Masih wait and see untuk WG juga, THMSP sudah, Pak Rusin tadi Breeze sama Unilever udah ya. Lalu Bapak Helmi, Bank BRI. Oke, BRI kemarin memang sempat rebound, namun masih belum bisa menembus MA5 ya. Masih ketahan di situ. Kita lihat di sini level support di level 3000. Jadi kalau mau beli, kami lebih suka di level 3000 sampai 3030. Kita tunggu beli di situ. Dengan target kenaikan di level 3200. Kira-kira begitu BBRI. 3000 sampai 3030 kalau mau masuk. Lalu FPNI, Lotte Chemical. Oke, cenderung saya saja dari volume tidak begitu besar. Kami lebih suka cenderung wait and see terlebih dahulu karena dari indikator pun MACD juga masih belum menemukan ada golden cross di situ.
Lalu PTPP, PP sendiri terlihat masih bearish ya. Kami lebih suka masuk di level 800, 800 kita masuk, nanti jual di 840. Ini masih bearish PTP, kita berharap ada technical rebound dengan memanfaatkan area support ya sebagai buy point. Lalu berikutnya Pak Budiman, CTRA ya, support tadi di level harga. Oke, CTRA support terdekat di sini kita bisa pakai lowest point ini. Sini kita bisa pakai 620 untuk CTRA support 1 dan support 2 600. Kira-kira begitu Pak Budiman. Lalu Pak Bertus untuk Inco, Pegas, dan BBRI. Tadi BBRI sudah. Inco dia sudah turun dari pencarian dia ya. Kita lihat ini sudah patah tren. Jadi untuk Inco masih wait and see, dari stokastik juga masih ke area bawah, belum di area oversold dia ya. Jadi masih wait and see untuk Inco, masih cukup tajam penurunannya. Pegas, untuk Pegas kemarin kami lihat level 1000 menjadi penentuan dia ya. Dan sempat tembus, jadi kita bisa pakai lowest point di level 980. Jadi kalau mau beli Pegas di area 980 sampai 1000, jangan lupa stop loss di level 960. Dengan target harga di level 1050 untuk Pegas dalam jangka pendek. Lalu Pak Kristanto tadi BBCA sudah ya. Kalau mau itu untuk long term investment, kita masuk tahap money management. Untuk perbankan akan agak sulit ya, karena asing cenderung keluar juga. Lalu Pak Budiman untuk BSDE. BSDE. Oke, BSDE sendiri, untuk masuk sekarang saya rasa masih belum oke. Kami lebih suka tunggu lagi. Ini ada gap harus ketutup 700 sampai 705. Itu kalau masuk ya. Karena potensi gap lebih dahulu. Dari stokastik dia sudah dead cross, masih dijual kiat. Jadi BSDE masih belum. Kalau mau di level 700-an. 700 sampai 705 lah kira-kira. Lalu Pak Agustinus tadi sudah ya, SMRA, BSD, dan Pak Kuman, beberapa saham properti ya. Dan Ibu Feni, ini MNC kami lihat juga masih downtrend cukup panjang ya, belum ketemu dia supportnya di mana. Lihat di sini, dia juga bahkan jebol dari support pada saat IHSG turun dalam di bulan Maret. Jadi masih belum ketemu untuk entry level. Coba kita pakai Fibonacci. Cukup jauh ya di sini kira-kira karena dia sudah jebol beberapa support. Oke, Fibonacci dari sini ke titik tertingginya. Kita pakai yang di sini pakai candle ya. Oke, kita coba kira-kira di berapa. Oke, di sini untuk MNC sendiri nanti akan mencoba mengetes area support seperti yang kemarin di level harga kira-kira di level 700-an ya. 690 bahkan. Ini 690 sebagai area support dia MNC. Oke, MNC 690 ya. Jadi ditunggu lagi 690 sebagai support Fibonacci. Masih bearish, belum ada tanda-tanda untuk rebound, jadi hati-hati juga. Kemungkinan nanti akan sedikit tertahan di level 700 sebagai area support psikologis. Dan kita lihat IHSG hari ini seperti yang kami bicarakan, ya dibuka minus 0,85%. Dalam juga. Di mana penurunan di saham-saham big cap juga ya. Bank Mandiri 2,8%, Telkom 1,8%, Excel juga turun, BBRI juga demikian. Mendekati area entry kita 3.000 sampai 3.030, 3.000 perlu diperhatikan BBRI. Oke, lanjut kita lihat
PTBA ya. PTBA masih dibuka di bawah, masih wait and see juga, 1950 kalau mau coba lot kecil. Tadi juga demikian, nampaknya tidak kuat kemarin rally-nya. 27.000 ya, kita coba lot tipis-tipis terlebih dahulu, jangan langsung masuk. Jadi kita masuk secara bertahap, money management ya. Lalu Bang Bukopin, oke Bang Bukopin juga masuk dari fase downtrend, sudah jebol dari sideways dia, masih belum. Oke, Bapak Tony, kita lihat IHSG. Oke, IHSG sekarang seperti mana? Kita coba Fibonacci dulu ya. Dari titik-titik, sorry. Dari sini ke sini. Oke. Supportnya cukup jauh. Oke, di sini 4840 ya, support di Fibonacci ya, 0,5 ya. Di sini 48 Oke, 4830 supportnya dan resisten di level 5050. Ini kalau kita pakai seperti ini, kalau di 48 itu jebol, ada potensi lanjutan masih masuk ke fase downtrend dia ya, lanjut ke level harga cukup dalam juga. Jadi hati-hati. Oh, ini sorry, penentuan tadi di 38,2 tadi ya. 4830 sih. Kira-kira begini Pak Sony bisa kami sampaikan, support 4830, resisten 5050. Lalu TINS, oke, TINS kita lihat pas hari ini masih sideways saja. Oke, level support di 700, resisten ini masih ketahan di 740, ini masih masuk dalam fase downtrend dia ya. Jadi kami cenderung wait and see dengan level support di level 700. Elsa tadi harga minyak turun cukup dalam, jadi masih belum oke untuk minyak ya. Elsa Medco demikian, masih wait and see, belum oke untuk masuk. Ya, untuk saham-saham minyak kami lebih suka itu untuk one day trading. Untuk one day trading saja jika harga komoditas naik ya dan tidak disimpan terlalu lama. Karena dari trennya harga minyak masih dalam fase oversupply. Hmm. Baik, selamat pagi juga Bapak Sam Hafredo. Oke, prediksi harga perdagangan CSAP CSRA ya. CSAP kita lihat bagaimana di penurunan pasar hari ini. Dan nampaknya CSAP dia baru IPO ya. Oh, CSAP ini dia kalau saya lihat sekilas, dia dari volumenya tidak begitu liquid. Kita lihat dari bid offer, dia tipis-tipis sekali ya. Dan market cap juga cuma 1,45 triliun. Jadi untuk saham yang tidak liquid ini, kami rasa agak sulit ya. Jadi perpindahan harga juga akan sangat volatile. Untuk CSAP kira-kira begitu, agak sulit, dia nggak begitu liquid. Jadi kami rasa jangan masuk terlebih dahulu kalau untuk trading. Karena dari tidak begitu liquid, dari volume tidak begitu liquid. CSRA, Casadane Sawit Raya. Oke, untuk CSRA, ini juga kalau kita lihat dari chartnya, volume cenderung berkurang ya beberapa hari ini setelah dia rally cukup tinggi di 7 September. Kami rasa ini sudah banyak aksi jual di sini di CSRA dan kami rasa untuk kenaikan di hari-hari berikutnya akan cukup sulit karena sudah banyak terjadi aksi distribusi atau profit taking di sini. Dan untuk CSRA saya rasa kita wait and see terlebih dahulu, jangan masuk ya sekarang karena harga sudah rally cukup tinggi juga dari bulan Juli kemarin. Lalu BBRI tadi
rasa 3.000 sampai 3.030 masih oke. Kita siapkan peluru di 3.000, masuk secara bertahap, jangan langsung all in di level 3.000. Karena jika 3.000 jebol, ada potensi pelemahan lanjutan. Kalau kita gambar dari Fibonacci, kira-kira begini. Oke, untuk Fibonacci kira-kira begini. 3.000 tadi ya. Oh, di sini bahkan 2990. Ya, kalau dia tembus di 2990, penurunan berikutnya di level 2790. Dia cukup jauh. Jadi hati-hati, masuk secara bertahap saja. Kira-kira begitu di level 3.000 BBRI. 3.000 sampai 3.030 masih oke, cuman itu kita masuk secara bertahap. Karena takut ke depan ada penurunan lanjutan. Sido sudah breakdown dari trend channel dia. Kalau mau masuk, kami lebih suka di level harga 700 untuk Sido. Ini level tadi, turun cukup dalam ya. Mendekati area support, ini support di level 7.700. Boleh tunggu di area itu 7.700 untuk masuk. Namun perlu diperhatikan ini masih fase downtrend ya. Dan ditakutkan ini Bollinger Band juga sudah membuka lebar. Ditakutkan dari penurunan sejak tanggal 16 September, ini merupakan fase awal dari medium term yang bearish dia. Karena ini Bollinger Band sudah mulai melebar. Jadi hati-hati ini masuk fase bearish. Kira-kira begitu Bapak Sam. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Lalu Pak Ferdinand berbagi perbankan ya. Tadi BCA, BRI udah, BBNI. Setelah pasar buka kita lihat, turun cukup. Kalau mau 4.300 ya, kalau mau masuk 4.300, coba kita cek sedikit Fibonacci. Oke, untuk Fibonacci sendiri di level harga kalau mau masuk di sini 4250. Jadi 4250 kalau masuk di BBNI. Jadi kita masih tunggu dulu. Dan BBTN. Oke, BBTN sendiri sudah jebol lagi support ya. Masih potensi, jangan masuk terlebih dahulu. Level supportnya jika kita gambar di sini pakai Fibonacci. Oke, di sini dia cukup jauh ya. 1060 ya. Kira-kira di sini berarti 1050 sampai 1070 kalau masuk BTN. Masih jauh. Lalu Jasa Marga tadi masuk rekomendasi kami. Cenderung stabil saja pergerakan harganya dengan support di level 3090. Untuk Jasa Marga sendiri terlihat di sini Jasa Marga spekulatif buy 3190, target harga 3.300, target harga kedua 3430. Lalu Bapak Denny tadi Jasa Marga ya. Di Pegas MNC sudah main. Oke, main breakdown support juga masih wait and see, jangan masuk sekarang. BTM juga demikian, sudah jebol support juga. Kita bisa berharap di level 500 sebagai area bounce-nya ya. Jadi boleh tunggu di level 500 kalau mau masuk. Untuk BJTM 500 kalau mau masuk. Lalu Pak Syaiful Bahri untuk Telkom, Bank Mandiri dan MDK dan Excel ya. Tadi MDKA dan BMRI nampaknya sudah. Oke, BMRI tadi ini kita bisa pakai level support di level 5.000 ya. Kalau masuk di level 5.000 sampai 5.050, kalau masuk manfaatkan rebound di situ. Kalau Fibonacci kita gambarkan. Oke, pas ya, 5.000 sampai 5.050 di sini supportnya. Telkom kemarin rebound, hari ini masih nggak kuat. Wait and see terlebih dahulu dalam fase bearish. Untuk invest, beli bertahap juga boleh, 2.700 kalau mau beli untuk investasi jangka panjang. MDK tadi sudah ya, masih ketahan di MA5 nampaknya. Dan XL mencoba
bangkit dengan level support di level harga 1920 untuk XL. Jadi boleh diperhatikan level tersebut 1920 dan resisten di level harga 2030. Lalu PNLF. Oke, PNLF kita lihat masih fase downtrend dari volume juga belum banyak. Jangan masuk terlebih dahulu kalau menurut kami. Dan Pak Yunarto Harum ya. Oke, Harum kita lihat oke cenderung stabil saja pergerakan harganya. 1.600 kalau mau masuk target harga di 1660. Lalu Ibu Lydia, agro ya, agro kita lihat. Oke, untuk agro spekulatif saja, spekulatif buy di area 294 sampai 296. Cuman target harga cukup tipis nih, 318 target harganya. BRPT masih dalam berkepanjangan, wait and see jangan masuk terlebih dahulu. Kemarin membentuk doji tapi dia gagal rebound ya. Jadi untuk BRPT wait and see. Tadi Bang Bukopin juga udah jebol support, jangan masuk terlebih dahulu. WSPP untuk WSPP mencoba ke support ya kalau mau masuk ke level harga 138 kalau mau nunggu di level itu dengan area rebound di level 148. Lalu fix Adaro dan BES. Oke, Adaro ya. Tadi kayaknya udah. Masih dalam sideways dia ya. Yang sudah punya boleh di hold, yang belum punya tadi kami rekomendasikan 11.30 sampai 11.30 sampai 11.50 boleh masuk di situ untuk Adaro. Oke, Bu Lydia tadi BSDS sudah ya kami singgung. Masih wait and see, kita tunggu 700. Ini kayaknya menutup gap di 700. Dan untuk AALI Gudang Garam XL. Tadi XL udah ya. AALI ini kita lihat spekulatif saja. Spekulatif buy dengan level target di level 10.625. Jadi masih targetnya cukup tipis ya. Support di level 9.850 untuk AALI. Kira-kira begitu. Gudang Garam. Oh ya, tadi best kelewatan. Maaf Pak Felix. Gudang Garam ini masih downtrend channel dia ya, masih belum oke untuk masuk. Kita tunggu sideways terlebih dahulu. Kalau kita lihat Fibonacci dari candle kira-kira begini, ya sudah jebol dia ya di sini ya. Cukup jauh perjalanan, ada potensi ke 38.000. Jadi hati-hati untuk gudang garam masih belum. Coba kita panjangkan ke shadow-nya. Oke, kalau di shadow, kita lihat ini support gudang garam di level harga 40.000. Jadi gudang tunggu lagi di 40.000. Tadi Excel juga sudah mencoba rebound dengan resisten di level 2030, support di level 1900. Dan Telkom tadi sudah ya. Telkom sendiri kalau kami lihat kalau mau masuk untuk jangka panjang 2700 sampai 2720 itu boleh masuk cicil perlahan untuk jangka panjang masih oke di Telkom. Karena kita lihat strategi yang mereka lakukan untuk nge-push di non-Telkom bisnisnya. Dan dia juga rutin bagi dividen tiap tahun. Lalu tadi BES ya, kelupaan. Maaf. Untuk BES sendiri, oke masih bertahan di area uptrend channel dia. Kalau mau masuk ya, yang belum punya saham, 160 sampai 163. Kalau masuk di level itu, dengan target harga di level harga 185. Kira-kira begitu Pak Felix, ini dia masih uptrend. Jaga harganya, jangan sampai dia turun di bawah level MA20. Kalau dia turun di bawah MA20 langsung cut loss saja. Karena takutnya dia nggak bisa bertahan di uptrend channel dia. Oke, lalu berikutnya dari Pak Ezekiel, ada apa ya? Ya, untuk Akra,
Oh, ini sudah sempat nyentuh area rebound dia ya. Terlihat di sini 2450 dia sebagai area lowest di hari ini. Boleh coba kita spekulatif sedikit untuk membeli Akra. Spekulatif tipis ya, dengan target harga 2.600 untuk Akra. Karena ini dari masih pagi hari, volume masih belum begitu banyak. IHSG juga nampaknya rebound ya, 0,64%. HMSP bahkan naik dia, sekitar 2,11%. BBCA dan ternyata BBCA juga berhasil rebound. Nggak sampai 27.000 hari ini, terendah cuma di level, oh tadi sampai 27.000 ya. Dia terendah bahkan 26.950. Tadi kalau Bapak Ibu sudah dapat di 27.000, kira-kira kita sudah untung sekitar 2% ya. Ini satu hari BBCA 27.000 tadi kalau masuk sudah 2% ya kalau tadi masuk di 27.000. Ya, kita lihat bursa tadi berhasil rebound ke level harga 4890 ya, mencoba ke level 5.000 lagi untuk IHSG kita. Dan hingga jam 9.12 ini, asing masih net sell 130 miliar dengan posisi yang naik ada HMSP yang big cap dia, yang big capnya ya. HMSP, base juga berhasil rebound 178. Ya perlu dijaga tadi sama 20-nya ya untuk base. Gudang garam terus sudah rebound 41.500, belum ke target penurunan kita ya. Tadi target kita di 40.000. Dan kira-kira begitu untuk market review dan Q&A. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menentukan pilihan trading untuk hari ini. Enjoy volatility the market. Enjoy market yang volatile maksudnya. Dan bisa ambil keuntungan dengan cara buy on weakness ya. Pada saat pasar panik dan beli pada saat rebound. Kira-kira sekian presentasi kami hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf juga jika pertanyaan ada yang kelewat ataupun ada yang kurang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan terima kasih serta salam cuan.